Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian yang berada di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Saya ucapkan selamat karena adik-adik telah diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di kampus kita tercinta FKH UGM. Hari ini saya, Marla Anggita, akan memandu jalannya talk show sebagai salah satu materi dari pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru angkatan 2020 di FKH UGM dengan tema talk show kita No Better the COVID-19. Sudah lebih dari 6 bulan dunia kita dikejutkan dengan kemunculan penyakit baru yang dinamakan COVID-19. Penyakit ini memiliki tingkat penyebaran yang relatif luas. Berdasarkan data dari WHO, lebih dari 12 juta orang telah terkonfirmasi positif dan lebih dari 6 juta telah dinyatakan sembuh, sedangkan lebih dari 500.000 orang dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit ini. Di Indonesia sendiri dilaporkan lebih dari 72.000 kasus positif, di mana lebih dari 33.000 telah dinyatakan sembuh dan lebih dari 3.000 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Akibat dari penyakit ini pula, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran dari penyakit ini di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan pembatasan sosial yang sedang kita semua jalani saat ini. Sehingga sangat disesalkan bahwa adik-adik tidak dapat menikmati kehidupan awal-awal sebagai mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada. Namun adik-adik tidak perlu khawatir, karena Universitas Gadjah Mada telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana selama masa pandemi ini agar adik-adik tidak kesulitan untuk menghadapi kegiatan akademik di awal-awal sebagai mahasiswa baru. Nah, di sini telah hadir bersama saya dua orang pembicara kita yang pastinya sangat luar biasa, dan nantinya adik-adik dapat bertemu dengan beliau-beliau ini di kampus FKH UGM. Di sebelah kiri saya sudah hadir dua pembicara. Yang pertama ada Profesor Dr. Hewan Widya Asmara, S.U. PhD. Beliau adalah guru besar di Departemen Mikrobiologi FKH UGM. Selamat pagi ya semuanya, salam sehat dan tetap tangguh. Selamat datang di FKH UGM. Beliau merupakan guru besar di Departemen Mikrobiologi FKH UGM dan bidang expertise beliau adalah imunologi, virologi molekuler, vaksinasi, dan pengembangan vaksin. Selain menjabat sebagai guru besar di FKH UGM, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Obat Hewan di Kementerian Pertanian dan juga sebagai Koordinator Tim Teknis Komisi Keamanan Hayati, Produk Rekayasa Genetika, Bidang Jasa Training PRG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kemudian pembicara kedua kita ada Profesor Dr. Hewan Tunaswayan Artama. Prof. Selamat pagi adik-adik generasi penerus FKH UGM dan generasi emas Indonesia. Beliau adalah guru besar di Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Kemudian selain menjabat sebagai guru besar, beliau juga menjabat sebagai koordinator dari One Health Collaborating Center UGM dan Liaison Officer of Indonesia One Health University Network atau Indohun. Baik, kita mulai saja talk show ini. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Prof. Widya. Prof, bagaimana karakteristik sebenarnya dari penyakit COVID-19 yang sekarang sedang merebak di tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia? Sebenarnya apa yang menyebabkan penyakit dari COVID-19 ini sendiri, Prof? COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Kemudian penyebabnya adalah virus yang kita kelompokkan dalam virus corona sehingga diberi nama SARS-CoV-2. Kenapa diberi nama SARS-CoV-2? Karena sebelum wabah coronavirus yang sekarang pada tahun 2002 sampai 2003 itu sudah ada wabah coronavirus yang pertama, sehingga pada waktu kita sebut dengan virus SARS atau SARS-CoV gitu. Kalau kita lihat sekarang ini SARS-CoV-2 itu memang agak berbeda dengan virus SARS yang pertama.
virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya hanya mempunyai kemiripan sekitar 96% dengan virus SARS-CoV yang pertama dulu. Kemudian juga tingkat infektivitasnya jauh lebih tinggi dibanding dengan virus SARS-CoV yang pertama atau SARS-CoV saja. SARS-CoV-2 ini mempunyai tingkat patogenitas lebih tinggi karena memang mereka termasuk kelompok yang highly pathogenic. Kenapa highly pathogenic? Karena memang lebih mudah menginfeksi sel. Kenapa mudah sekali menginfeksi sel pada orang pada saat ini? Karena virus ini mempunyai reseptor yang kita kelompokkan dalam ACE2, adik-adik tahu kadang-kadang, atau kelompok juga TMPRS2, dan ini ada di semua sel orang. Sehingga dengan demikian sel orang itu mudah diinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini. Kalau ditanya misalnya saja, sebenarnya asalnya dari mana sih virus SARS-CoV-2 tadi? Kemiripannya dengan virus SARS-CoV yang berada pada kelelawar di Wuhan sana itu memang cukup tinggi. Tetapi kalau kita melihat perilaku, karantina ada Prof yang menyebabkan ini, mendiskusikan tentang One Health. Kalau kita lihat perilaku manusia di Wuhan sana dengan kelelawar kan tidak ada kontak langsung, sehingga kemungkinan besar bahwa ada yang kita sebut dengan hospes intermediate. Tetapi sampai sekarang ini hospes intermediate-nya yang pasti pada SARS-CoV-2 itu memang belum ada yang pasti. Orang menduga juga misalnya saja pangolin atau terenggiling. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang genom virus ini sangat tinggi homologinya dengan virus corona yang ada pada terenggiling tadi. Tetapi apakah itu hospes intermediate-nya memang sampai sekarang belum dipastikan. Saya kira sementara itu dulu. Kalau mau dilanjutkan pertanyaan silakan. Baik, Prof. Tadi Prof menyebutkan bahwa ada kemungkinan ya dari kelelawar, Prof, di Wuhan. Iya. Asalnya. Jadi memang kemungkinan besar dari kelelawar. Kalau kita menanyakan kelelawar, apakah di Indonesia juga kelelawar-kelelawar itu ada virus coronanya? Sudah banyak peneliti yang di Indonesia mencoba mendeteksi virus corona itu pada kelelawar di Indonesia. Ada kelompok dari teman-teman di IPB sana, kelompok di IPB Libet, dan kelompok di Unhas. Memang mereka menemukan beberapa virus corona dari sampel-sampel kelelawar yang ada di Indonesia. Mereka juga virus itu termasuk yang coronavirus yang kelompok beta, tetapi secara genetik memang berbeda jauh dengan virus corona yang menyebabkan SARS-CoV-2 ini. Sehingga kemungkinan besar bukan penyebab SARS-CoV-2 virus-virus corona yang ada pada kelelawar kita. Pertanyaannya, apakah kemungkinan nanti kelelawar itu akan tertulari dengan virus SARS-CoV-2 yang ada pada manusia? Sebenarnya kemungkinan itu untuk di Indonesia agak jauh ya, karena kelelawar kita terbangnya kan jauh tinggi di sana, sehingga kita tidak perlu harus memusnahkan kelelawar yang ada di Indonesia. Itu nanti akan dilawan oleh Prof Wayan karena beliau adalah yang One Health, tidak perlu dilawan. Bahwa karena kelelawar itu memang diperlukan oleh teman-teman kelompok pencinta lingkungan. Kenapa? Karena kelelawar itu juga membantu penyebaran bibit buah. Karena dia makan buah, kemudian dia menerbangkan bijinya dan dia bisa menyebarkan ke tempat-tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia di dalam mengembangbiakan tanaman buah. Jadi tidak perlu kita membasmi kelelawar di Indonesia, tetapi yang jelas kita harus patuh dan sesuai dengan etika, sebaiknya tidak memburu kelelawar apalagi untuk konsumsi. Saya kira itu ya. Baik, Prof. Tadi juga Prof menjelaskan bahwa salah satu reseptor dari penyakit dari virus SARS-CoV-2 ini terdapat di berbagai sel manusia, nih, Prof. Iya. Padahal dari yang kita tahu sebagian besar bahwa salah satu gejala dari terkena infeksi COVID-19 ini adalah lebih ke saluran pernafasan, Prof. Apakah ada kemungkinan sebenarnya sel-sel lain, saluran-saluran lain juga bisa terkena dari penyakit ini? Iya. Jadi kalau tadi kita berbicara pada reseptor bahwa ACE2 dan TMPRS2 itu kan ada di epitel saluran pernafasan, ada di epitel lambung dan saluran pencernakan. Sehingga memang selain infeksi itu melalui saluran pernafasan,
bisa juga melalui epitel saluran pencernaan. Nah, kalau sudah mulai masuk ke dalam tubuh melalui reseptor pada sel epitel tadi, karena sifat dari virus ini termasuk yang highly patogenik, maka sangat dimungkinkan juga akan menyebar ke sel-sel lain atau yang kita sebut dengan viremia. Memang kematian orang itu terutama adalah karena gagal nafas. Kenapa gagal nafas? Karena dengan adanya infeksi virus SARS-CoV-2 itu memang akan terjadi salah satu gejalanya adalah yang kita sebut dengan produksi sitokin yang berlebihan atau yang kita sebut dengan cytokine storm. Nah, itu menyebabkan di dalam paru-paru akan ditimbuni dengan semacam cairan yang berupa tadi sitokin tadi, dan inilah menyebabkan orang susah bernafas, gagal nafas, dan kemudian mempercepat kematiannya. Saya kira begitu. Baik, berarti memang penyakit ini sangat berbahaya sekali ya, Prof. Sehingga memang diperlukan peraturan-peraturan untuk kita mencegah tertular dan juga untuk mencegah menulari orang lain dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana dengan di dunia kedokteran hewan sendiri, Prof, untuk virus corona? Profesi kita dokter hewan itu apakah juga menangani penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus corona? Iya. Yang pertama mengenai virus corona pada hewan. Yang jelas ada di Indonesia virus corona pada hewan itu adalah pada ayam atau unggas. Tetapi itu adalah kelompok virus corona yang gamma, bukan yang beta. Penyakitnya pada ayam kita sebut dengan penyakit infeksius bronkitis pada ayam. Kalau pada pet animal, kita lihat aja di beberapa tempat di luar, misalnya di Wuhan, itu sebagian besar kucing-kucing di Wuhan sana seropositif. Artinya di dalam serumnya ada antibodi terhadap SARS-CoV-2 ini. Tetapi tidak ada yang menunjukkan gejala sakit yang parah. Intinya bahwa kucing-kucing di sana memang terinfeksi. Dalam arti virus masuk tetapi mungkin kucingnya tidak mati. Di tempat lain seperti di New York dan di Belgia itu juga ada kucing yang dinyatakan sakit ringan dan pada waktu diambil sampelnya juga positif dengan virus SARS-CoV-2 ini. Kemungkinan besar itu tertular dari pemiliknya. Itu yang kita pegang dari kedokteran hewan. Kalau pada anjing, misalnya pada anjing itu terjadi di Hong Kong dan di Italia Utara, itu juga dinyatakan sakit tidak parah, kemudian juga diambil sampelnya dan dideteksi ternyata juga positif virus SARS-CoV-2 ini. Tetapi tidak ada kematian pada anjing. Anjing memang punya reseptor ACE2 yang sangat mirip pada orang. Nah, ini juga merupakan perhatian juga dan kemungkinan juga dia tertular dari pemiliknya. Pada hewan lain, hewan harimau juga ada laporan, sedangkan pada hewan-hewan yang lain, hewan kesayangan, saya kira utamanya yang dilaporkan di dunia baru itu. Kalau pada tikus misalnya saja, tikus itu kurang peka terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Nah, kondisi ini juga yang justru menyulitkan kita karena kita tidak punya hewan coba dalam waktu kita meneliti virus SARS-CoV-2 ini, termasuk kalau kita akan menguji ke vaksin yang baik, kita tidak punya hewan model karena tikus tidak begitu peka. Tetapi tadi saya katakan adik-adik juga harus mulai waspada karena hewan-hewan dalam kelompok pet animal yang banyak datang ke klinik dokter hewan seperti anjing kucing, memang ada fakta bahwa dia dapat tertular SARS-CoV-2 ini meskipun yang ada dilaporkan tadi tidak ada yang menjadi sakit parah atau mati. Nah, oleh karena itu pesan saya seandainya nanti di praktek dokter hewan kalau wabah ini masih sangat tinggi seperti sekarang ini, maka protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Artinya minimum para dokter hewan ini harus memakai masker, memakai baju praktek dokter yang standar, juga pakai sarung tangan. Dengan memakai masker itu setidak-tidaknya seandainya ada virus di sekitar itu akan mengurangi dosis infeksi. Dengan dosis infeksi yang kecil, maka kalau seseorang tertular tanda petik ada virus masuk, maka tidak akan menimbulkan gejala yang parah dan harapannya dokter hewan yang bersangkutan yang mungkin
tertempel virus corona tadi akan mengembangkan kekebalan sendiri dan dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu pesan saya kepada adik-adik dokter hewan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Widya. Ini juga yang kemarin laporan tentang harimau itu ya Prof, yang viral istilahnya di Indonesia waktu itu sempat awal-awalnya, sehingga menyebabkan kegemparan bahwa dari hewan dari manusia bisa menularkan ke hewan, dari hewan tersebut juga bisa menularkan ke manusia yang waktu itu dikhawatirkan. Ya, oleh karena itu tadi, karena ada bukti juga bahwa beberapa hewan tadi, anjing, kucing di dunia juga pernah tersampel positif. Oleh karena itu tadi pesan saya, teman-teman atau adik-adik di tempat praktek dokter hewan, pada waktu kasus masih sangat tinggi seperti ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya kira sudah cukup sekali. Baik. Nah, tadi kita sedikit berbicara tentang bahwa penyakit ini ada kemungkinan menular dari hewan ke manusia dan ada kemungkinan juga dari manusia bisa menularkan ke hewan. Sebenarnya Prof. Wayan, bagaimana untuk pengendalian penyakit-penyakit yang dapat menular antar hewan ke manusia maupun sebaliknya ini, Prof? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya kira sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya memperkenalkan dulu bahwa di Indonesia ada namanya Indohun. Indohun itu singkatan dari Indonesian One Health University Network. Nah, ada 34 fakultas yang terlibat dari 20 universitas di Indonesia. Nah, dari sekian itu ada 5 namanya Collaborating Center, One Health Collaborating Center. Itu ada di UGM pertama 2015, kemudian di Bali 2016, kemudian 2017 di Surabaya, di UNER, 2018 di Aceh, kemudian 2019 di Papua, di Uncen. Nah, saya kira misi dari kami adalah memberikan capacity building. Jadi bagaimana orang harus aware seperti tadi disampaikan dari Prof. Widya bahwa penularan penyakit itu kalau kita belajar dari sejarahnya bahwa 62% dari total 1415 penyakit yang menyerang yang terhadap manusia itu 62%-nya atau sekitar 860-an itu adalah animal origin, jadi dari sumber hewan. Nah, apa artinya dari sana? 75%-nya berasal dari satwa liar, jadi wildlife. Oleh karena itu profesi kalian itu adalah profesi yang di front line, jadi di depan, karena dengan pemahaman One Health itu kesehatan lingkungan, kesehatan hewan, dan kesehatan manusia. Nah, dengan prinsip itu adalah kita profesi dokter hewan itu ada paling depan. Kalau hewannya sehat, lingkungannya sehat, maka manusianya dengan sendirinya akan sehat, terutama dalam food safety dan food security-nya. Nah, mengenai patogen kenapa kok bisa menular dari hewan ke manusia, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Wid. Saya kira ada 2 mekanismenya. Yang pertama kita kenal dengan adanya vektor seperti malaria, misalkan dengue, chikungunya, Japanese encephalitis, itu melalui penularan melalui vektor. Tapi yang tadi mengenai COVID yang disampaikan Prof. Widya itu penularannya melalui reservoir. Nah, reservoirnya kebetulan adalah kelelawar satwa liar. Hampir sebagian besar penyakit-penyakit yang namanya emerging infectious disease seperti tadi ada COVID-19, kemudian ada antrak, ada MERS-CoV, kemudian ada Ebola, ada Zika. Itu ini kan sumbernya adalah sebagai reservoirnya adalah satwa liar. Nah, oleh karena itu kita harus hidup berdamai dengan satwa liar. Jangan sampai kita sebagai profesi dokter hewan itu menganjurkan untuk membasmi kelelawar, itu salah besar. Sehingga kita harus bisa berdamai, karena tadi sudah disampaikan bahwa kelelawar juga mempunyai fungsi biologis dan fungsi sosial. Kelelawar itu melakukan polinisasi dan juga penyebaran bibit. Nah, saya kira kita harus waspada. Waspada itu sangat penting dalam transmisi patogen dari hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan, seperti Cryptosporidium
itu juga bisa dari manusia ke hewan. Jadi ternak bisa tertular, terutama pedet anak sapi dan juga anak kambing. Nah itu kemudian leptospira juga itu dari tikus sebagai reservoir. Jadi kalau kencingnya kita membunuh tikus sembarangan dan dibuang ke selokan, nah itu berdampak pada mikrobanya atau bakterinya akan menyebar melalui saluran irigasi atau saluran air. Apalagi kalau petani melakukan aktivitas di sawah, kemudian makan tanpa mencuci tangan atau terpapar, terendam lama, maka bakterinya bisa masuk langsung dan mengakibatkan kematian yang sangat tidak terduga, karena gejalanya hampir sama dengan flu-flu yang lain, dengan demam-demam yang lain. Saya kira itu. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian untuk resiko kita sendiri sebagai profesi dokter hewan, kita tidak hanya kerja di klinik ya, Prof, menghadapi animal, tapi kita juga tadi seperti yang Prof sebutkan, kita juga banyak juga dokter hewan yang menghadapi yang memiliki pasien-pasien satwa liar, bukan hanya di kebun binatang tapi juga di tempat-tempat yang merupakan sanctuary-nya atau pelestariannya di alam liar langsung. Risiko apa yang kita hadapi, Prof, sebagai dokter hewan? Mengingat tadi Profesor menyebutkan bahwa banyak sekali penyakit-penyakit baru yang muncul dari satwa-satwa liar. Ya. Saya kira benar tadi disampaikan bahwa 75% penyakit yang baru muncul atau yang muncul kembali yang disebut emerging dan re-emerging disease itu bersumber dari satwa liar. Nah, seperti tadi Prof Wid sudah menyampaikan, kelelawar itu tidak hanya membawa diduga membawa virus corona, tetapi belum ada bukti sampai sekarang. Seperti disampaikan di Wuhan tadi, yang kasus pertama itu orang yang kasusnya nol itu adalah orang yang pertama terdeteksi COVID-19, itu sama sekali tidak berhubungan dengan kelelawar, dia ada di pasar. Nah, bagaimana transmisinya dari satwa liar ke orang? Nah, ini menjadi pertanyaan, sampai sekarang belum ada yang membuktikan secara saintis. Tapi seperti MERS-CoV, kemudian Ebola, itu sudah terbukti, sudah ada hasil penelitian ilmiah bahwa transmisi patogen dari satwa liar ke orang itu terjadi melalui kelelawar, seperti Ebola. Itu dari Republik Rakyat Kongo di daerah timur Afrika sampai ke Afrika Barat. Kelelawarnya itu terbang cukup jauh, itu membawa virus Ebola. Nah, kemudian tahun 2015-2016 terjadi outbreak di sana. Lebih dari 14.000 orang meninggal dan 22.000 orang yang terpapar dengan Ebola, dan tidak ada yang bisa mengontrol waktu itu, sehingga menjadi panik dan menjadi emergensi internasional. Nah, sekarang itu sudah menjadi wabah lagi di daerah asalnya di Republik Rakyat Kongo. Syukur-syukur kita tidak ada sampai ke Indonesia. Nah, yang lainnya adalah seperti MERS-CoV. Kita tiap tahun mengirim orang untuk ibadah umroh, kemudian haji itu ke Arab Saudi. Padahal penularan pertama itu terjadi dari dari unta ke manusia. Itu sudah terjadi, 300 orang meninggal akibat dari MERS-CoV ini. Nah, yang lain-lainnya seperti tadi disampaikan, kelelawar itu juga membawa penyakit-penyakit lain yang belum menimbulkan outbreak, belum menimbulkan wabah di Indonesia, seperti Nipah. Itu sudah kami temukan di kelelawar di Indonesia. Kemudian Hendra virus yang ada di Australia yang sangat mematikan, itu juga sudah ada di Indonesia. Apa artinya? Jadi kelelawar itu membawa patogen, tetapi dia sendiri tidak mengalami sakit. Nah, dia bisa meregulated virus yang ada di dalam tubuh kelelawar, sehingga dia tidak, makanya disebut dengan reservoir. Dia tidak menimbulkan kematian pada inangnya, tetapi dapat menyebarkan ke human atau ke manusia. Seperti yang terjadi di Perak di kasus Nipah ini. Itu sebenarnya kan sederhana sekali. Kelelawar memakan buah mangga di peternakan babi di
di Perak, di Malaysia, kemudian jatuh dimakan oleh babi. Nah, di babi itu seperti kita ketahui, itu juga kita perlu hati-hati, babi itu merupakan mixing vessel. Jadi dia mempunyai virus yang mempunyai reseptor sama untuk human dan juga untuk animal. Nah, sehingga virus itu mengalami namanya genetic assessment. Nah, di sana terjadi penukaran genetik sehingga virus ini yang dari hewan, dari kelelawar terus ke babi, dan di babi itu menular ke manusia. Nah, yang penting adalah di sini adalah food safety. Kita sekarang dengan kemajuan teknologi, peningkatan penghasilan dari masyarakat, meningkatnya ekonomi, maka perubahan lifestyle itu terjadi. Jadi apalagi dengan industrialisasi ini, jadi banyak orang yang biasanya tidak makan daging satwa liar, sekarang orang suka dengan daging satwa liar. Buaya aja dimakan, sirip ikan hiu dimakan. Bisa dibayangkan berapa ribu ikan hiu mati dibunuh karena ingin menangkap hiu, tidak dibunuh tapi diambil siripnya. Apa tidak berbahaya? Jelas hiunya akan mengalami dampak yang luar biasa. Padahal di sana terakumulasi logam-logam berat. Nah, dampaknya adalah ke penyakit lagi. Sehingga kalau kita bisa menjaga food safety, itu saya kira manusia juga akan jadi sehat. Seperti di salah satu daerah di Sulawesi Utara itu menjadi kebiasaan untuk makan daging satwa liar. Apa saja dimakan. Di sana ada babi hutan, tikus, monyet, kelelawar, jenis-jenis satwa liar yang lainnya banyak dikonsumsi dan diperjualbelikan di pasar. Saya kira itu gambaran dari bagaimana kita harus aware. Dan yang mungkin yang satu lagi adalah konflik dengan satwa liar. Sering terjadi kita mendapatkan sebagai seorang dokter hewan ini harus paham juga bagaimana konflik terjadi antara satwa liar dengan manusia. Di Sumatera misalkan gajah dengan petani, kemudian di beberapa daerah monyet dengan petani. Nah, saya kira ini kita sebenarnya bisa mendidik satwa liar itu supaya dia makan pada tempatnya atau pada posisinya atau pada hari-hari tertentu, jam tertentu, sehingga tidak mengganggu petani dan peternak kita. Saya kira kita harus membangun namanya kesadaran kepada masyarakat sebagai dokter hewan, calon dokter hewan, kalian bagaimana memahami konsep-konsep One Health ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak Prof. Wayan. Saya kebetulan punya sepupu juga di Sulawesi Utara. Dia bilang mereka juga makan kucing, Prof. Kucing. Kemudian mereka juga bilang makan tikus hutan. Tapi khusus tikus hutan, Prof, bukan tikus yang di jalanan, karena katanya mereka itu tikus hutan itu bersih dari penyakit karena mereka hanya makan sayuran, gitu, Prof. Nah, tadi Prof Wayan juga menyinggung sedikit tentang penyakit-penyakit yang juga bersinggungan dengan babi, Prof. Nah, ini saya juga melihat ada berita baru, ada virus influenza baru, G4 yang berasal dari babi. Nah, mungkin Prof Widya tahu bagaimana dengan penyakit ini, apakah sudah ada di Indonesia dan apakah ada potensi dari penyakit influenza baru ini untuk menyebabkan pandemi seperti sekarang, Prof? Monggo, Prof. Iya, saya kira memang dewasa ini atau akhir ini orang mulai disibukkan atau dikhawatirkan dengan berita adanya virus influenza baru yang berpotensi menjadi pandemi yang kita sebut dengan EA-H1N1-G4. Apalagi kemudian seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ada seseorang yang datang ke rumah sakit Dr. Karyadi Semarang, kemudian meninggal. Dia negatif dari virus SARS-CoV-2, tetapi pada waktu diambil sampelnya dia positif virus influenza H1N1, sehingga orang bingung apakah betul ini adalah virus influenza G4 flu babi. Itu bukan begitu, ini punya begitu. Jadi kalau dikatakan flu babi
itu sebenarnya kalau H1N1 belum tentu itu adalah flu babi. Karena virus influenza itu memang kita sebut virus influenza tipe A itu ada yang disebut H1N1, H3N2 dan seterusnya. Virus influenza yang sering menginfeksi orang yang menyebabkan virus atau sakit flu biasa itu juga di Indonesia H1N1 dan H3N2. Tetapi itu bukan yang menyebabkan pandemi. Kenapa H1N1 dikatakan sebagai virus flu babi? Karena virus influenza itu baru bisa diisolasi pertama sekali itu tahun 1930. Kemudian kebetulan juga diisolasi dari sampel babi. Kebetulan pada waktu dideteksi dia termasuk H1N1. Sehingga sejak itu H1N1 diberi gelar flu babi. Padahal orang kena influenza juga H1N1. Itu bukan flu babi, tetapi memang H1N1 diberikan gelar pada flu babi. Sebelum ini tahun 2009 lah yang paling dekat, ada pandemi flu babi mulai muncul di Meksiko, kemudian ke Eropa dan ke Australia. Ada orang-orang mati di situ. Itu juga H1N1 sehingga dikatakan sebagai flu babi. Padahal pada waktu itu dari Meksiko itu tidak ada babi yang sakit sama sekali. Tetapi karena sudah diberi gelar H1N1 dan flu babi, maka seolah-olah namanya pandemi flu babi. Nah, mengenai virus baru yang dihebohkan di Cina itu sebenarnya memang H1N1. Di Cina itu sudah banyak penelitian sejak beberapa tahun yang lalu. Virus itu yang beredar di sana genotipnya mulai dari G1, G2, G3, G4, G5, G6. Kalau G1, G2, G3, G6 itu hampir tidak menimbulkan kekhawatiran karena sudah lama di situ. Tahun 2013 mulai muncul G5 sampai dengan 2017. Itu agak berbeda dengan G1 sampai dengan G6 tadi. Nah, yang dihebohkan itu adalah mulai tahun 2015 itu muncul yang disebut tadi EAG4 karena memang agak berbeda sifatnya. Kenapa disebut dengan EA? Karena E itu dari kata Eurasian, A itu avian light. Jadi di dalam virus influenza itu ada gen-gen influenza dari kelompok Eropa dan avian light, sehingga tadi Prof. Wayan mengatakan babi itu sering sebagai atau dituduh sebagai mixing vessel karena virus yang berasal dari avian atau dari ayam itu reseptornya khusus, sedangkan yang dari orang itu reseptor khusus pada orang. Nah, di babi itu ada reseptor yang seperti pada ayam maupun reseptor pada orang, sehingga babi memang sering kita sebut sebagai mixing vessel terutama untuk influenza. Nah, kalau kekhawatiran tadi apakah virus EAG4 yang ada di Cina itu berpotensi pandemi, memang ada potensi pandemi karena memang virus ini mudah sekali menginfeksi orang. Akan tetapi memang agak berbeda dengan virus flu burung atau avian influenza tahun 2003 sampai 2007. Kalau virus influenza pada tahun 2003 sampai 2007 memang highly pathogenic, tetapi dia hanya spesifik pada ayam. Sedangkan yang G4 ini spesifik pada mamalia, terutama babi dan juga orang, tetapi termasuk yang low pathogenic atau patogenisitasnya rendah. Apakah betul bisa menulari orang? Data yang di Cina sana ada sekitar 10% dari sampel-sampel yang diperiksa para pekerja di peternakan babi positif serologik. Artinya antibodinya ada terhadap virus baru, tetapi dia tidak sakit. Yang menunjukkan gejala sakit hanya satu orang berumur 9 tahun dan satu orang berumur 49 tahun. Dia memang sakit dengan gejala ringan yaitu demam, sakit kepala, batuk, tetapi sembuh sendiri. Meskipun pada waktu disampel memang dia positif virus tadi EAG4 tadi. Nah, kalau ditanya apakah berpotensi pandemi, potensi ada karena memang mudah menyerang manusia, tetapi tidak menimbulkan fatalitas karena termasuk dalam low pathogenic. Kalau ditanya di Indonesia bagaimana? Di Indonesia laporan terakhir
itu memang H1N1 banyak ditemukan, sehingga kita sebut banyak flu babi di Indonesia pada orang. Tetapi sebenarnya itu adalah flu biasa yang kita sebut dengan seasonal flu, karena virus-virus influenza biasa itu memang sebagian adalah H1N1, sebagian H3N2. Dan di Indonesia sampai hari ini belum terdeteksi adanya virus H1N1 yang termasuk dalam kelompok G4 tadi, atau yang di media massa kita sebut sebagai EA H1N1 G4 yang dihebohkan di Cina. Itu belum ada yang masuk ke Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Widya, Prof. Widya. Tadi sebenarnya selama kita berbicara, banyak sekali disinggung bahwa penyakit-penyakit yang menjadi wabah di dunia itu banyak sekali ya yang berasal dari hewan, Prof. Flu avian influenza disebut dari ayam, kemudian ada flu babi, kemudian yang terbaru COVID-19 ini yang disinyalir berasal atau memiliki reservoir dari kelawar, sehingga bagaimana sih, Prof, sebenarnya? Itu kan ranah kita ya, Prof, ya, sebagai dokter hewan. Penyakit-penyakit tersebut berasal dari hewan. Apa peran aktif dokter hewan dalam upaya kita mencegah munculnya penyakit-penyakit baru yang berasal dari hewan, Prof? Ya, terima kasih. Saya kira memang tadi kita memahami bahwa profesi dokter hewan itu benar-benar di front line. Kita ada di garis depan. Kalau kita sukses dalam menjalankan profesi kita, maka banyak hal yang bisa kita hindari kejadian-kejadian seperti pandemi di muka bumi ini. Nah, kalau kita memahami konteksnya, itu ada 201 penyakit yang namanya emerging, re-emerging disease yang belum muncul dan yang juga baru muncul. Nah, dari sekian itu memang tadi saya sampaikan 75%-nya adalah bersumber dari satwa liar. Nah, bagaimana kita melakukan manajemen satwa liar yang baik untuk menghindari transmisi? Itu ada istilah yang disebut dengan spillover. Nah, spillover itu bisa dari satwa liar ke manusia langsung, atau dari satwa liar ke ternak, dari ternak ke manusia. Nah, bagaimana kita cara mengurangi terjadinya spillover ini? Dan untuk mengurangi spillover itu supaya tidak terjadi transmisi dari satwa liar atau dari ternak atau ke manusia, itu adalah bagaimana kita melakukan namanya identifikasi. Nah, identifikasi ini juga di garis depan dokter hewan juga, karena dalam mengidentifikasi patogen itu kita memerlukan tool peralatan-peralatan yang bisa membantu kita mendiagnosa penyakit. Nah, sehingga belum terjadi wabah itu sudah dapat dikendalikan. Dan yang kedua adalah memitigasi. Mitigasi itu bagaimana kita mengetahui bahwa atau memprediksi bahwa di suatu saat, suatu nanti kita akan terpapar dengan patogen yang bisa menjadi pandemik seperti sekarang. Banyak orang yang tidak tahu. Nah, tapi kita tahu bahwa di kelelawar, di tikus itu sudah ada beberapa virus yang bahkan sekarang ada West Nile. West Nile itu sudah terjadi di Jawa Timur, yang asalnya dari Afrika dan Arab. Nah, sekarang udah ada di Indonesia. Bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Nah, masuknya jelas melalui orang yang digigit dibawa ke ini, karena transportasi modern. Jadi dalam waktu singkat orang bisa membawa patogen itu dari satu wilayah ke wilayah lain. Seperti Ebola itu juga terjadi di mana-mana. Seperti COVID-19 itu hampir 188 negara. Artinya penyakit itu dengan cepat karena globalisasi. Kemudian yang kedua karena transportasi modern. Yang ketiga karena perdagangan satwa liar. Nah, yang lainnya adalah mengenai ada karena food safety, karena makan daging yang tidak harusnya dimakan. Saya kira itu. Kemudian yang ini semuanya kita memerlukan pendekatan namanya One Health. One Health itu memberikan solusi bagaimana kita harus bekerja sama lintas sektoral. Jadi seperti calon dokter hewan dan harus mampu bekerja dengan bidang disiplin lain, karena penyakit itu tidak bisa ditangani hanya penyakit hewan di hewan, enggak, penyakit manusia oleh dokter enggak, tapi kita harus bekerja lintas sektoral. Dan itu yang disebut dengan transdisciplinary approach. Jadi pendekatan transdisiplin itu adalah yang paling penting
sehingga kita bisa berkoordinasi dengan baik, mencari solusi yang baik, sehingga kalau terjadi wabah kita bisa menangani dengan cepat karena harus bekerja lintas sektoral. Saya kira itu. Mungkin saya sedikit tambahkan bahwa di Indonesia sebenarnya kami melakukan penelitian. Di Departemen Pertanian itu ada 25 penyakit strategis. Di Departemen Kesehatan ada 18 penyakit strategis. Tetapi fokusnya tidak sama. Nah, kami mencoba menjembatani antara penyakit yang di hewan dan penyakit di manusia. Nah, kami menggunakan teknologi, menggunakan cara dengan scientific approach. Akhirnya dari sekian itu kami melakukan wawancara, melakukan penelitian, mendapatkan 5 prioritas utama. Nah, seperti yang pertama adalah penyakit AI, seperti disampaikan Prof. Widya. Itu juga tugas kita. 34 provinsi, 33 sudah kena AI. Dari tahun 2003 disampaikan sampai sekarang belum selesai-selesai. Itu mungkin jadi masalah juga kita, kenapa kok tidak selesai. Nah, itu letaknya adalah pada biosecurity dan biosafety. Kalau di peternakan unggas, peternakan ini kita kenal ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Nah, sektor 4 ini yang susah dikendalikan, sehingga kita perlu dokter hewan itu mempunyai strategi bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat. Nah, itu melakukan pendekatan dengan menggunakan one health. Saya kira kita harus bersahabat dengan satwa liar, tidak boleh melakukan pemusnahan, karena itu juga penting untuk ekosistem. Jadi kalau kita melihat dari ini, Indonesia adalah mega biodiversity nomor 2 di dunia. Di hampir 30% reptil itu ada di Indonesia. Jadi kita luar biasa. Hutan juga 10% hutan dunia itu ada di Indonesia. Saya kira itu kita harus bisa-bisanya melakukan mitigasi dan melakukan respon yang baik sehingga mengurangi risiko pada manusia. Baik, terima kasih banyak Prof. Wayan, Prof. Widya. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk menutup talk show kita dapat dijawab oleh Prof. Widya dan juga Prof. Wayan. Apakah ada masukan atau nasihat bagi adik-adik mahasiswa baru kita, para calon-calon dokter hewan ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Sampai bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan masa pandemik ini, dan juga nanti ketika mereka masuk di era new normal, supaya mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik di fakultas kita. Mungkin yang pertama Prof. Widya dulu. Oke. Begini, jadi kalau kita lihat laporan harian itu kan jumlah kasus positif masih tinggi. Tetapi apakah dengan begitu kita kemudian harus selamanya tidak memasuki yang kita sebut dengan era normal baru atau new normal? Saya kira era normal baru tidak bisa kita hindari. Kita harus mulai menerapkan pelonggaran pengetatan sosial tadi, tetapi kita juga harus menerapkan perilaku hidup di era baru. Artinya bahwa memang ekonomi harus berjalan, bisnis harus berjalan, pendidikan harus berjalan, praktek dokter hewan juga harus berjalan. Tetapi karena kita masih diselubungi atau dikerubuti dengan virus corona yang kita sebut dengan SARS-CoV-2 yang masih mungkin banyak beredar di kita, maka protokol kesehatan harus kita terapkan. Dengan kita menerapkan protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, minimum seandainya ada virus yang menempel pada kita, dosis infeksinya rendah. Dengan dosis infeksi rendah tidak sakit, dengan harapan dengan tidak sakit tetapi kita akan memperoleh kekebalan. Itu yang kita harapkan, sehingga kekebalan populasi akan terbentuk, wabah akan hilang dengan sendirinya. Saya kira begitu. Makasih. Terima kasih Prof. Widya. Bagaimana dengan Prof. Wayan? Monggo Prof. Saya kira kalian dalam suasana COVID-19 pas mungkin dalam sejarah baru kali ini mahasiswa baru itu
tidak melakukan PSMB seperti halnya tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, keadaan ini disebut tadi dengan Prof. New normal, tatanan baru. Nah, UGM saya kira dalam waktu panjang sampai kalian kuliah itu kita menempuh namanya skenario yang disebut skenario media, skenario pesimis, optimis, dan diantaranya itu yang disebut dengan moderat. Nah, kita menempuh skenario moderat sehingga sampai November kemungkinan besar masih 60% kuliahnya adalah kuliah daring. Nah, tidak mungkin kita bisa ujuk-ujuk langsung masuk ke tatanan normal seperti zaman dulu. Nah, karena ini disebut dengan new normal, maka protokol kesehatan seperti disampaikan Prof. Wid itu tetap harus dijalankan oleh teman-teman dan adik-adik semuanya. Karena kehati-hatian itu sangat penting di dalam menjalani proses belajar mengajar di fakultas. Barusan kami mendapat berita bahwa di salah satu universitas di timur itu dekan, wakil dekan itu ada 4 dekan yang positif COVID-19. Nah, ini juga kita menjadi aware bahwa kalian nanti dalam komunikasi dengan teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Saya kira fasilitas-fasilitas itu disediakan di seluruh institusi di UGM. Kemanapun kalian pergi itu sudah disediakan. Mau dikurangi mobilisasi kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain. Saya kira sebagai penutup itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran baru di FKH UGM. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjadi generasi emas dokter hewan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak atas informasi-informasi yang telah dibagikan dan juga nasihat yang telah diberikan kepada Prof. Wayan dan Prof. Dia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh kedua pembicara kita bahwa pandemi COVID-19 ini berasal dari virus SARS-CoV-2 yang memiliki tingkat infeksi yang relatif tinggi. Meskipun penyakit ini memiliki kelelawar yang disinyalir sebagai sumber, namun kita tidak perlu takut di Indonesia sehingga kita tidak perlu untuk memusnahkan kelelawar dan juga satwa-satwa liar lainnya. Prinsip One Health dan juga food safety harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kejadian wabah asal hewan ke manusia dapat kita cegah sedini mungkin. Peran dokter hewan sangat penting dalam upaya pencegahan emerging disease yang berasal dari hewan, satwa liar, dan juga penyakit-penyakit zoonosis yang memiliki potensi untuk menyebarkan wabah seperti menjadi pandemi. Kami juga berharap adik-adik mahasiswa semua untuk dapat terus mengikuti protokol kesehatan yang telah diimbau oleh pemerintah seperti social distancing, menggunakan masker ketika keluar, mencuci tangan setiap masuk ke ruangan baru, dan juga membawa disinfektan. Jangan khawatir, di Universitas Gadjah Mada telah disediakan disinfektan di seluruh sudut-sudut bangunan, di seluruh gedung-gedung ya Prof. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap semangat dan positif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sampai berjumpa kembali dengan kami di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya Marla Gita undur diri. Demikian talk show ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.